Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Waman la sabara lahu, orang yang tidak punya sifat sabar, la dinalahu, maka dia tidak punya agama. Orang yang tidak punya sifat sabar, dia tidak punya agama. Kenapa? Karena agama itu isinya dua, ya. Pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Ad-din nisfani, agama itu dibagi dua, nisfun fis syukri wa nisfun fis sabri. Separuh agama ada di syukur, separuh agama ada di sabar. Dia jadi orang bersyukur tapi tidak bisa sabar, belum sempurna agamanya. Dia bisa bersabar tapi tidak bisa bersyukur, belum sempurna agamanya. Jadi agama itu dua, syukur dan sabar. Ya, kan Pak, keadaan kita di dunia ini kan dua itu saja, nikmat musibat, nikmat musibat, nikmat musibat. Kalau nggak dapat nikmat musibat, kalau dapat musibat nikmat, kan itu aja. Ya, ketika dapat nikmat, sikap kita adalah apa? Syukur. Ketika kita dapat musibat, sikap kita adalah apa? Sabar. Selesai, dunia ini kan itu. Dapat nikmat syukur, dapat musibat sabar. Ya. Jadi sabar ini merupakan nisfuddin, ya, separuh daripada agama. Nah, sabar ini kan dibagi-bagi nih. Ada sabrun fit ta'at, sabar di dalam taat. Bapak untuk datang ke masjid, sholat berjamaah, duduk dalam taklim, ini perlu kesabaran. Ya, enggak? Perlu kesabaran, sabrun fit ta'at. Bapak harus sabar, ya. Mungkin imamnya bacaannya agak panjang gitu. Aduh, jangan ngedumel tuh Pak, lagi sholat ada yang ngedumel. Ada tuh di sono. Iya. Jadi dia ke masjid, lihat dulu imamnya, si anu nih imamnya, nggak jadi, dia balik lagi, muter balik tuh. Kenapa? Udah ciri khas nih imamnya pasti panjang ini. Ya, kita kalau sudah ke masjid, imamnya mau bacanya pendek atau bacanya panjang, atau dia beda mungkin pahamnya madhabnya dengan kita, ikut saja. Sabar kita di dalam taat kepada Allah, karena kita ke masjid niatnya lillah. Jadi ada sabrun fit ta'at, ada sabrun anil maksiat, ada sabar dari maksiat. Sabar dari maksiat itu apa? Melawan hawa nafsu. Ya, kan peluang maksiat itu ada aja, ya kan? Siapa saja pasti ada peluang untuk maksiat. Disitulah kita butuh kesabaran untuk melawan hawa nafsu kita. Ada sabrun ingdal musibat, ada sabar ketika mendapat musibah, penyakit, ya kan? Macam-macam lah musibah itu bentuknya. Maka di situ dituntut kesabaran. Bentuknya apa? Doa, ikhtiar, ya kan? Istilahnya duit, coba ya. Apa duit itu? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nah, gitu ya. Apa? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Doa ini penting. Setiap ada hajat kita doa kepada Allah. Doa itu senjatanya orang beriman. Usaha, karena kita disuruh usaha. Ya. Disuruh usaha.
Jangan duduk berharap kepada pemberian orang, harus ada usaha, ikhtiar, suruh memilih. Allah tuh punya, kita ini diberikan kewenangan oleh Allah untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, ikhtiar, karena Allah kasih akal. Kemudian setelah itu baru tawakal. Tawakal itu apa? Serahkan diri kepada Allah, bersandar diri kepada Allah. Ini tawakal diduluin gitu. Tawakal dulu, berserah diri aja kepada Allah. Nah, bukan, usaha, ikhtiar, baru tawakal. Nah, jadi kuncinya duit, Pak ya. Kuncinya apa? Duit. Jadi hidup harus punya duit. Kalau nggak punya duit, sulit. Ya, kalau udah sulit, pelit nantinya. Ya. Jadi orang irit. Nah, jadi harus punya duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ya. Inilah sabar. Yang disebut sabar itu bukan diem, ya, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Bapak sakit, doa, usaha, ya kan, supaya diberi kesehatan, berobat, datang ke dokter, kan gitu. Olahraga, ikhtiarnya kan olahraga, itu ikhtiar kan gitu. Baru tawakal gitu. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, yang berikutnya, waman la wara'alahu la zulfalahu. Barang siapa yang tidak punya sifat wara itu apa? Hati-hati, kehati-hatian. Maksudnya wara itu adalah menjauhi perbuatan yang haram, yang syubhat, dan yang tidak bermanfaat. Ya, jadi tingkatan wara itu ada 3. 1, tingkatan waro yang paling rendah adalah meninggalkan perbuatan yang haram atau perkara yang haram, menjauhi narkoba, menjauhi zina, menjauhi judi, menjauhi khamar, menjauhi, pokoknya perkara-perkara yang diharamkan dijauhi. Itu namanya waro tingkat rendah. Ya, ada waro tingkatan kedua yaitu tarkus syubhat, meninggalkan perkara yang syubhat, yang samar antara halal dan haram, ragu-ragu. Ini diragukan kehalalannya, diragukan keharamannya. Disebut halal, tidak ada dalil, tidak ada petunjuk yang menghalalkannya. Disebut haram, tidak ada petunjuk yang mengharamkannya. Disebut dengan syubhat. Ya, misalnya nih, bapak punya pohon mangga, tetangga punya pohon mangga, berdempetan lah pohonnya itu. Di bawah ada buah mangga. Antara dua pohon itu ada buah mangga. Punya siapa tuh? Disebut punya saya, tetangga juga punya, sama-sama sedang berbuah. Disebut punya tetangga, ada kemungkinan juga punya saya. Nah, itu namanya syubhat. Nah, ini perlu dipastikan dulu kehalalannya. Tanya dulu tuh sama tetangga, Pak, ini saya ada nemu ini nih, buah nih. Saya punya bapak atau punya saya? Katanya, oh, udah buat bapak aja, buat kamu aja. Ah, yaudah, halal tuh, ada petunjuk yang menghalalkannya. Tapi kalau tidak ada petunjuk yang menghalalkannya, tidak ada petunjuk yang mengharamkannya, maka itu statusnya syubhat. Ini waro yang tingkatan kedua. Yang ini aja tingkatan kedua kayaknya udah jarang, ya. Nemu dompet di jalan, udah jelas bukan dompet kita. Ya, oh alhamdulillah rezeki anak soleh katanya. Masa nemu dompet di jalan rezeki anak soleh? Dibawa, dimiliki. Itu mah nyuri namanya. Haram itu mah, bukan syubhat lagi. Syubhat itu kalau ada dua kemungkinan, mungkin punya kita atau mungkin punya orang lain. Itu udah jelas dompetnya punya orang, ada identitasnya di situ. Itu mah bukan syubhat. Ya. Nah, ada tingkatan waro yang paling tinggi. Tarku mala yaknihi, yaitu meninggalkan perkara yang mubah tapi tidak bermanfaat. Nah, ini lebih hebat lagi. Itu halal tapi tidak bermanfaat, ditinggalkan itu. Ya. Halal tapi tidak bermanfaat, itu ditinggalkan. Nah, ini waro yang tingkat tinggi. Ya.
dia makan itu yang ya secukupnya aja gitu. Kalau melebihi dari kecukupan, udah kasih orang aja gitu. Ya, nah, itu namanya warok tingkat tinggi, meninggalkan yang halal tapi tidak bermanfaat. Banyak nggak? Banyak Pak. Halal tidak bermanfaat banyak. Ya, Bapak punya duit, terus misalnya pesta nih, walimah, ya, kan walimah itu sunnah, tapi kadang banyak yang tidak bermanfaatnya, benar gak? Dalam walimah pasti banyak yang tidak bermanfaatnya. Misalnya ngundang apa itu, golek gitu, atau ngundang dangdut gitu, kan itu tidak bermanfaat itu, ya kan? Nah, orang yang warok, dia akan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, walaupun dia pakai duit sendiri kan, halal kan gitu, tapi karena tidak ada manfaatnya, ya sudah ditinggalkan. Nah, ini warok tingkat tinggi. Tapi warok itu harus berurutan Pak, tinggalkan dulu yang haram, setelah itu baru yang syubhat, setelah itu baru yang tidak bermanfaat. Jangan sampai nanti yang tidak bermanfaat ditinggalkan, tapi yang haram diembat juga gitu. Nah, itu bukan warok. Jadi warok itu tahapannya tinggalkan yang haram, setelah tinggalkan yang haram tinggalkan yang syubhat, setelah itu baru tinggalkan yang tidak bermanfaat gitu. Nah, ini warok. Jadi man la waro'alahu la zulfalahu, orang yang tidak punya sifat warok maka tidak punya kedudukan di hadapan Allah, nggak punya martabat, nggak punya jabatan di hadapan Allah itu, ya, nggak ada kedekatan dia dengan Allah. Nah, ini ada tiga nasihat dari Syekh Hasan Al-Basri. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita baca, bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan. Semoga taklim kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma ij'al hadzal masjida baitar rahman masjidan mubarakan lana wa lidinina wa linnasi ajmain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.